Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani dan juga menjumpai pemirsa semua dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Menyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Haris. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Islam dan Indonesia. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam. Lalu bagaimana menjaga harmonisasi ataupun keharmonisan antara Islam dan juga Indonesia, dan bagaimana keduanya bisa berjalan seiringan? Bagaimana tanggung jawab umat Islam di Indonesia untuk turut memajukan negara Indonesia ini yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah selalu membimbing kita dalam hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita pada kesempatan berbahagia ini sangat menarik, yaitu Islam dan Indonesia. Kalau boleh dibahasakan, Islam dan Indonesia ini ibarat sepasang kekasih. Ibarat sepasang kekasih yang saling membutuhkan, saling mewarnai, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Islam datang ke Indonesia ini dengan penuh cinta kasih, karena Indonesia adalah negara yang berbudaya ketimuran penuh cinta kasih, maka Islam begitu mudah diterima. Sehingga sampai sekarang ini Islam tetap menjadi agama mayoritas dari penduduk Indonesia ini. Dan kemerdekaan bangsa kita ini tak lepas dari perjuangan para tokoh-tokoh Islam. Kiai dengan santrinya, ustadz dengan jamaahnya, bahkan yang memproklamirkan negara kita ini ya para tokoh-tokoh Islam. Bahkan dulu sebelum konon katanya ada istilah namanya Piagam Jakarta yang menyebutkan dengan secara gamblang yaitu Islam, tapi karena mengakomodir para pejuang yang beragama lain, maka jadilah Pancasila seperti yang sekarang ini. Dan juga Islam yang ada di Indonesia ini mempunyai corak khusus. Bahkan ada ritual-ritual khusus yang adanya hanya di Indonesia. Dan bahkan di kalangan masyarakat Muslim yang awam ini dianggapnya sebagai ajaran Islam, padahal bukan. Ini asli budaya Indonesia yang memang terinspirasi dari ajaran agama. Misal yang melibatkan hampir seluruh umat Islam Indonesia, bahkan bukan hanya umat Islam Indonesia, yaitu budaya halal bihalal. Walaupun ini memakai bahasa-bahasa Arab, tetapi kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab malah nggak ketemu. Kecuali kalau dipotong-potong halal bil halal ketemu, tapi kalau secara utuh satu kesatuan sebagai idiom halal bihalal ketemunya hanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini asli budaya Indonesia yang konon dulu pencetus awal adalah Kiai Wahab Hasbullah, yang saat itu diberi mandat oleh Presiden Soekarno bagaimana untuk rekonsiliasi para pejuang yang saat itu mungkin terpecah-pecah, belum bisa menyatu. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah momen saat itu karena memang habis Ramadan setelah Idul Fitri, kemudian beliau mengadakan pertemuan, tokoh-tokoh semuanya diundang, bukan hanya dari yang Islam, tapi yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, semuanya diundang, disatukan, dan saat itu dikumpulkan di istana. Nah kemudian diberilah nama halal bihalal. Ini ajaran hanya di Indonesia. Mungkin ketika kita berada di
negara-negara Arab yang mayoritas Muslim atau negara tetangga yang mayoritas Muslim, di Malaysia, Brunei misalnya, selesai sholat Id ya sudah, kita kembali ke rumah masing-masing, paling kadang ke tempat-tempat liburan dan lain. Tapi budaya halal bihalal dengan berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, ini asli corak Muslim Indonesia. Inilah Islam Indonesia. Apakah dalam ayat Al-Qur'annya? Memang secara tekstual ya nggak ada, tapi secara kontekstual ada, bahwa orang kesalahannya itu belum diampuni oleh Allah selama orang itu belum dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Maka intinya halal bihalal itu ya saling memaafkan. Lah ini murni ajaran atau budaya Indonesia atau disebut dengan Islam Nusantara. Walaupun ada sebagian kita yang nolak Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan kok Islam yang bersumber dari Nusantara, bukan, hanya Islam yang ada di Nusantara yang punya corak khusus. Seperti contoh tadi halal bihalal. Contoh lain begini, Mas. Biasanya kalau ada orang hamil, ada selamatan 4 bulanan, 7 bulanan, itu juga asli budaya Indonesia. Bahkan namanya pun di masing-masing daerah itu beda-beda kok. Kalau di Jawa itu ada yang namanya sebutnya tingkep, ada yang namanya merocoti, macam-macam. Ini budaya asli Indonesia, tapi terinspirasi dari ayat Quran. Maka ini bukan ajaran agama, ini budaya. Makanya kalau budaya itu dilaksanakan boleh, enggak ya enggak apa-apa. Wong ini budaya. Cuman bagi saudara-saudara kita yang memahami Islam secara tekstual, mereka menganggapnya acara-acara seperti ini sebagai bid'ah, yang enggak boleh dilaksanakan. Wong ini bukan ajaran agama. Sekali lagi ini budaya. Tapi budaya yang bersumber atau terinspirasi dari ayat Quran. Misalnya ketika orang hamil 4 bulan atau 7 bulan itu terinspirasi dari ayat Quran begini. Ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 189 itu berbunyi begini. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika sepasang suami istri berhubungan badan. Kemudian setelah sekian lama berjalan, falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika di kandungan dirasa semakin berat. Ini kalau nanya ke ibu-ibu yang sudah mengandung, saya belum pernah ya Mas Arif ya. Itu kandungan terasa berat ketika 4 bulan itu. Lah kemudian ketika falamma asqalat, ketika kandungan terasa makin berat, da'awallah, calon bapak, calon ibu banyak berdoa kepada Allah. Rabbahuma, kepada Tuhan keduanya, yaitu bapak dan ibu, calon bapaknya. Lain ataitana salihan, supaya diberi anak yang soleh. Ini ayat Qur'annya, tapi tidak menyebutkan secara tekstual, nanti kalau istrimu hamil, acara-acara, enggak. Ini budaya, kearifan lokal dari asli Indonesia. Makanya saya bilang, Indonesia ini punya corak khusus. Bahkan kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, umat Islam nyatu dari seluruh penjuru dunia, itu tampak sekali Islam Indonesia itu, yaitu dengan bajunya, mungkin ya kayak kita begini, pakai baju hitam, pakai baju orang nyebutnya koko. Koko ini kan identik dengan etnis saudara kita Tionghoa kan, tapi kenapa dipakai mensarung? Ini kan budaya asli Indonesia, akan tampak ketika berada di sana berkumpul jutaan umat manusia, kecuali ketika ihram ya. Nah, akan tampak inilah ciri khas wajah Islam Indonesia. Kemudian ada istilah namanya budaya tahlilan. Ini lagi-lagi oleh saudara kita yang nggak mau nerima divonisnya bid'ah. Bukan ajaran Rasulullah. Memang iya. Ini adalah budaya lokal Indonesia. Kalau kita baca-baca dalam buku-buku sejarah masuknya Islam Indonesia, budaya 7 hari, terus 40, 100, itu kan konon sudah ada. Sudah ada di masyarakat kita pra-Islam. Begitu Islam datang, yang mohon maaf mungkin kalau ada perbedaan, Wali Songo untuk memasukkan ajaran ini tidak langsung berangus budaya yang sudah ada, tapi budaya yang sudah ada tetap biarkan ada, tapi isinya yang diganti. Kalau dulu mungkin diisi dengan hanya ngobrol-ngobrol, hanya kemudian melek-melek, kadang sampai ada yang malah judi dan lain sebagainya. Diisilah dengan membaca kalimah thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut kalimat tahlil. Nah, kalau dilakukan dalam bahasa Indonesia sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, kadang mendapat tambahan kataan, ya kan? Maka tahlil menjadi tahlilan. Ini corak Islam
Indonesia. Corak Islam Indonesia. Yang ini adalah budaya. Kalau dipersoalkan ini bid'ah atau tidak, memang iya. Bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi sekali lagi, budaya tidak bisa dihukumi bid'ah. Bid'ah itu hanya dalam masalah keagamaan, murni agama. Misalnya ada orang sholat subuh 3 rakaat, lah itu namanya bid'ah. Sholat maghrib, masih semangat nih 4 lah. Nah itu yang namanya bid'ah. Tapi kalau budaya, seperti tahlilan, halal bihalal, terus tadi itu nuju bulan, dan mungkin masih banyak lagi acara-acara itu adalah budaya. Lah budaya itu ya sama kayak kita pakai baju begini, ini adalah budaya. Nah kalau budaya itu tidak bisa divonis, tidak bisa dihukumi dengan hukum bid'ah, karena bid'ah itu hanya untuk masalah agama. Rasulullah SAW pun ketika beliau ditanya dalam masalah urusan keduniaan, beliau mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan duniamu. Lah budaya itu adalah urusan dunia. Urusan dunia yang ini karena kita membahas tentang Islam dan Indonesia, yang asli budaya Indonesia, tetapi terinspirasi dari ajaran agama Islam. Makanya patutlah disebut dengan Islam dan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kalau kita melihat memang budaya Indonesia ini begitu kaya, bahkan kalau kita tarik juga dari sejarahnya Wali Songo, ini merupakan salah satu cara agar Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dengan begitu budayanya yang begitu kaya ini, sehingga itu tadi dengan mengubah mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulunya hanya melean, bahkan betul. judi, tapi diganti dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini, yakni Islam dan juga Indonesia. Pak Ustadz, kalau berbicara Islam dan juga Indonesia, kita tahu umat Islam ini atau agama Islam ini kan agama dengan mayoritas pemeluk terbesar di Indonesia. Artinya, umat Islam atau Islam sendiri ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar terkait di Indonesia ini, Pak Ustadz. Nah, dari pandangan Pak Ustadz, tanggung jawab seperti apa yang harusnya diemban oleh Islam atau umat Islam dalam rangka mungkin menjaga perdamaian di Indonesia dan juga persatuan di Indonesia di tengah mayoritas atau beragamnya agama-agama yang ada di Indonesia ini, Pak Ustadz? Baik, saudaraku, pemirsa Sinpo TV juga Mas Arief, bahwa umat Islam Indonesia ini adalah mayoritas. Bahkan konon katanya 13% umat Islam di dunia ini yang nyumbang adalah Indonesia. 13% umat Muslim seluruh dunia ini dari Indonesia. Maka Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia. Lah karena Islam di Indonesia ini mayoritas, maka bagaimana pandangan dunia internasional tentang Indonesia itu adalah tanggung jawab kita umat Islam. Kalau kita umat Islam Indonesia ini bisa menampakkan wajah damai, wajah salah, asuh apa itu itu maka yang nampak dari pandangan dunia internasional, Islam ini loh yang ramah, Islam yang penuh damai, contohnya Indonesia. Dan memang kita akui luar biasanya Indonesia ini terdiri dari 6 atau 7 agama yang diakui, 6 ya, 6 agama yang diakui, hidup berdampingan, tapi konflik hampir nggak ada. Bahkan di Jakarta ini betapa banyak masjid dan gereja itu satu tembok. Ini saya berkali-kali mengisi acara di satu masjid yang justru yang menjaga keamanan itu pemuda-pemuda gereja. Pernah di pengalaman di daerah Jakarta Utara, Tanjung Priok, begitu Idul Fitri, begitu saya datang, itu yang memarkirkan kendaraan anak-anak pemuda gereja yang pakai salib. Karena kebetulan memang masjid dengan gerejanya ini berdempetan. Lah ketika umat Islam menampakkan wajah damai, betapa umat lain yang minoritas ini merasa diayomi. Dan pandangan internasional akan menganggap ini loh Indonesia yang menampakkan wajah Indonesia yang penuh damai dalam membawa Islam. Tapi sebaliknya,
kadang memang wajah Indonesia yang penuh damai dalam menampakkan keislamannya ini tercoreng dengan perilaku yang mohon maaf dalam tanda kutip saudara-saudara kita yang sedikit keras, frontal, yang mereka terkadang niatnya mau memberantas maksiat tapi justru dengan menimbulkan maksiat baru. Niatnya menghilangkan maksiat tapi dulu justru malah maksiat baru yang timbul. Rasulullah itu mengajarkan damai. Kalaupun pernah terjadi peperangan itu adalah langkah paling terakhir. Jangan sampai Indonesia yang sudah terbangun dengan begitu ramah, dengan menyebarkan agama yang penuh dengan cinta kasih, ini justru kita nodai dengan nafsu-nafsu kita yang justru akan menimbulkan kemaksiatan yang baru itu tadi. Nah, dunia internasional akan menganggap Indonesia ini itu ada di tangan kita. Nah, kalau ketika kita sebagai Muslim Indonesia ini melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dunia internasional, contoh Islam begitu tuh. Nah, karena Indonesia itu mayoritas. Maka bagaimana dunia internasional? Bagaimana terserah kita. Kita mau mewarnai seperti apa, mau merah, mau hijau, mau putih, itu ada di tangan kita sebagai umat yang mayoritas itu. Ketika kita menunjukkan arogansi dan lain sebagainya, maka dunia internasional akan menganggap bahwa Islam itu ajaran yang arogan. Ketika terjadi beberapa kasus yang dibilang katanya teroris, itu kan ulah dari segelintir orang yang salah memahami teks ajaran agama. Lah kalau itu yang terjadi, bahaya. Makanya tampakkanlah wajah yang damai sehingga dunia internasional menatap kita, memandang kita sebagai Islam yang penuh damai. Itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kedamaian yang ada di Indonesia terutama antara umat Islam dengan umat-umat agama lain, mungkin ini juga kalau kita tarik ke belakang bagaimana Islam masuk ke Indonesia, Pak Ustadz. Dulu kita tahu Islam Nusantara sendiri dengan agamanya yang Hindu-Buddha mungkin mayoritasnya, kemudian Islam masuk dan bisa diterima dengan cara damai. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor hingga Islam bisa berkembang sampai saat ini, kemudian ada corak-corak Nusantaranya ini, Pak Ustadz? Betul sekali Mas Harim. Islam sampai bisa diterima dengan mudah di Indonesia ini karena termasuk kelihayan dari para pendahulu kita dalam menyebarkan Islam. Sebelum datangnya Islam, Nusantara ini sudah Hindu, Buddha, animisme, dinamisme itu sudah ada. Tetapi dengan kearifan para pendahulu kita tidak langsung memberangus ajaran yang sudah ada. Mungkin tadi di segmen sebelumnya saya sudah sampaikan, ketika ada orang yang meninggal, ritual untuk lek-lekan tadi itu melekan 3 hari, 7 hari, 40 dan seterusnya dengan mengadakan sesembahan dan lain itu sudah ada. Tapi karena kearifan dari para wali songo penyebar agama Islam, biarkan itu tetap ada, tapi diisilah dengan yang ada nilai pahalanya, dengan membaca kalimah thayyibah, dengan membaca tasbih, dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dengan bersedekahan dan lain sebagainya. Ini termasuk memang yang sangat mempengaruhi bagaimana Indonesia ini menjadi wajahnya Islam. Kemudian juga contoh misalnya masyarakat Indonesia Nusantara, dulu belum Indonesia namanya, sangat dulu mencintai gamelan kalau di Jawa ya. Lah betapa Sunan Kalijogo itu mengajarkan ajaran wudhu itu prosesnya pun panjang. Kalau kita baca itu peran para wali songo dalam menyebarkan Islam Indonesia, itu ketika mau mengajarkan wudhu, itu beliau pentas wayang di masjid. Wallahu alam itu di dalam masjid atau di teras masjid, nggak tahu lah. Pokoknya di masjid. Ketika ada yang mau nonton, itu disyaratkan cuci tangan. Besoknya cuci kaki, besoknya cuci wajah. Terus kemudian diurut, cuci wajah, tangan, rambut, kemudian kaki. Kemudian disuruh komplit, akhirnya jadi ajaran wudhu. Jadi tidak menyinggung budaya yang sudah ada. Kearifan misalnya di daerah Kudus itu ada Sunan Kudus. Beliau itu bangunan Masjid Kudus masih menggunakan corak arsitektur Hindu-Buddha. Masih pakai itu. Dan nggak jauh dari itu, dulu itu ada bangunan kelenteng. Nah, kemudian di masyarakat Hindu, bener Hindu ya, yang mensucikan sapi, Hindu ya. Itu saat itu Sunan Kudus itu melarang warga Kudus untuk kalau kurban atau untuk acara-acara tertentu menyembelih sapi.
Akhirnya diijtihadi sembelihlah kebu. Walaupun kadang ya ada perbedaan, tapi kan ya tetap ada kesamaan kan antara sapi dan kebu. Sampai-sampai yang para orang tua yang seumuran orang tua saya itu walaupun daging sapi mereka menyebutnya daging kebu. Nah, ini sebagai bentuk apa ya namanya asimilasi, akulturasi budaya yang adiluhum yang tidak diberangus oleh para pendahulu, sehingga masyarakat yang sudah punya keyakinan, punya kepercayaan tidak tersinggung, dan itu yang sangat berpengaruh sehingga Islam ini menjadi mayoritas di Indonesia. Lah kalau seandainya para pembawa ajaran agama ini kok langsung turun vonis bid'ah, sesat, haram, neraka, alangkah umat akan lari. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya para penyebar agama itu kok berkeras hati memaksakan kehendak, maka umat akan lari. Maka ya sepandai-pandainya kita untuk menampilkan wajah ramah Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ajaran toleransi, saling menghargai, cinta damai ini sudah diajarkan oleh para pendahulu kita yang menyebarkan agama Islam, memasukkan agama Islam ke Indonesia ini ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mungkin kalau antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, kalau kita lihat saat ini memang damai, saling toleransi. Tapi justru di internal umat Islam kadang ini Pak Ustadz sering terjadi konflik-konflik mungkin yang tadi terkait dengan saling melabeli bid'ah, kemudian sesat dan lain sebagainya, itu justru terjadi di internal umat Islam. Iya. Kalau dari pandangan Pak Ustadz itu seperti apa Pak Ustadz? Iya, ini memang pertikaian itu sesuatu yang kayaknya nggak bisa dihindarkan. Tapi kalau dikurangi, diminimalisir bisa lah. Nah, tinggal kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan. Bahwa kalau sesuatu yang furu'iyah itu hal-hal yang cabang, bukan yang masalah pokok ya, itu akan selamanya. Kalau bahkan saya pernah mendengar bahasanya Gusmus itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan selesai. Kalau yang usul itu yang pokok, rukun Islam itu tetap sama, sholatnya ya sama, syahadatnya sama, zakatnya sama. Tetapi terkadang pada teknis-teknis pelaksanaan memang ada perbedaan. Nah, selama kita tidak dewasa menghadapi perbedaan itu, selamanya pertikaian itu akan terus ada. Nah, sekarang kita ini terjebak dalam itu. Tidak dewasa dalam menghadapi perbedaan. Kadang kita teriak toleransi tapi sambil menyebarkan intoleransi. Teriaknya toleransi, teriaknya yang itu tadilah, tapi malah justru dengan membawa intoleransi. Itu loh yang sangat berbahaya. Makanya kita dituntut untuk dewasa menghadapi perbedaan, bahwa perbedaan itu ya tadi sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan selesai. Wong itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu sunnatullah. Kon memang kita berasal dari yang berbeda, dari laki dan perempuan, kemudian diciptakan dengan berbeda, memahami ajaran agama yang berbeda, walaupun usulnya sama. Berbeda itu hanya dari furu'iyah, misalnya satu kunut, satu enggak, satu traweh, 20, 18, itu hanya furu'iyah saja. Maka kita dituntut untuk dewasa menyikapi perbedaan itu. Wallahu a'lam. Itu lagi-lagi toleransi, menghargai perbedaan bahkan di internal di pun internal umat selama Islam. Perbedaan itu masih bersifat dengan hal-hal yang furu'iyah, bukan hal-hal yang mendasar yang itu tadi. mendasar. Selama rukun Islamnya sama, Tuhannya sama, itu tidak menjadi masalah. Tidak ya, menjadi masalah. Baik Pak Ustadz, terima kasih sekali sama-sama lagi atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal baldatana baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.